Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, ahli bait di rumah ini sekeluarga, Bapak saya, Ibu Sumium, sekeluarga di rumah ini malam hari ini punya hajat, yaitu tahlilan, kirim doa mengenang 1000 hari meninggal dunianya suami, Pak Sularto bin Biro Suradi. Mudah-mudahan acara ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua STM ada ya? Ketua STM, Bapak yang menyampaikan protokol tadi. Kemudian yang saya hormati, jika kira adanya para asatidz, ustaz-ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang-orang tua kami, saudara-saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hidup tetap dalam iman, mati membawa Islam. Nah, itulah yang kita harapkan. Kemudian terlebih dahulu sebelum kita mulailah tausiah kita pada malam hari ini, bak kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta tak kawin-kawin, kalau tak kawin tak punya anak, begitu kata orang. Jadi Pak Ketua menyampaikan perkenalkan diri. Saya pikir ini kemarin saya udah pernah ngisi sebelah apa yang mana ya, 2 kali sampingnya. Saya pikir sama aja, rupanya beda ya. Beda, tak apalah, saya perkenalkan diri saya. Saya datang 3 orang. Yang pertama saya sendiri, nama Mahmud Haji Sarahat, SHI, Sarjana Hukum Islam. Jadi kalau saya tengok lah nama-nama almarhum dan almarhumah nih beda suku. Saya Harahat Mandailing, ini orang-orang tua kami almarhum dan orang Jawa. Ya nggak apa-apa, orang Harahat sama Jawa ini kan yang penting Islam. Nah, jangan pula nanti dibilang Harahat ini manipol, Mandiling polit, tidak, jangan pula nanti kami ngamuk, Japol, Jawa polit ini bilang. Nah, datang orang Padang, Padang Kiak, jangan pula. Yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah. Nah, itu dia. Kemudian kami datang dari Deli Tua. Kebetulan bapak sebelah ini hampir berjodoh. Saya kan punya tuku. Jadi bapak ini kemarin mau buka tuku juga sebelah saya. Rupanya nggak jadi. Jumpa di sini kan kembali di jalan Pancing nih aku jumpa. Padahal kami sama-sama orang Deli Tua. Nah, itulah memang takdir Allah itu Pak ya. Nah, kalau memang ingin ditemukan Allah, dipertemukan Allah. Mudah-mudahan panjang lagi satu kita di Pak, tidak di sini saja ya. Kemudian istri perlu Pak, istri masih alhamdulillah masih ada, masih 1. Anak alhamdulillah masih 2. Kegiatan saya mengajar, saya guru saja. Aneh-anehnya berdakwah lah, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, dari masjid ke masjid. Itu profesi saya. Jadi saya bukan orang partai politik, enggak. Saya bukan orang partai politik, tapi saya suka mengikuti politik. Nah, dan kalau nanti udah dekat-dekat 2024 nih main lah ya kan. Nah, tapi saya bukan pusat bayaran, enggak. Saya menyampaikan aja. Kalau suruh pilih Pak Anies Baswedan, saya setuju. Yang lain saya nggak mau. Nah, itu prinsip saya. Kan politik bebas ya. Tapi hari ini tak cerita itu. Kemudian alhamdulillah saya sebetulnya baru nyampe ini Pak.
Kan nampak muka saya ini masih terasa baru musafir. Saya baru pulang semalam nyampe di Indonesia di Medan ke Deli Tua, baru pulang menunaikan ibadah umroh. Jadi masih bau Ka'bah, bau Masjidil Haram nanti kata orang. Dan saya kan ngisi pengajian di Simpang Widuri Marenda di Masjid Besar sebelah kanan tuh, apa namanya pengajian rutin. Dia bilang BKN Ustaz masih bau lagi Ustaz. Apa itu bau Ka'bah. Alhamdulillah, padahal saya pakainya wangi ini. Saya telat ya Pak. Ini baru pulang umroh. Ya, baik, itulah mungkin udah cukup lah Pak perkenalan tuh ya. Langsung ngaji lagi kita Pak, karena udah malam. Malam ini kadang-kadang kue udah habis, udah mulai ngantuk-ngantuk. Malam ini nggak cerita mati lah kita Pak. Cerita mati hajat kita ini. Tapi yang paling penting apa yang dilakukan oleh ahli bait di rumah ini adalah merupakan ajaran agama kita. Itu yang paling penting. Tak betul tuh kalau orang mengatakan acara mengingat tahlilan, kirim-kirim doa itu beda, itu tak betul Pak. Jangan itu diikuti. Apalagi orang-orang Jawa ini kan kuat nih. Jangan kalau ulama-ulama NU itu, ini namanya haul, tapi haul itu lebih dikhususkan kepada ulama. Tapi kalau kita ikuti arti haul itu, artinya haul itu setahun. Nah ini udah 3 tahun saya tengok, 3 tahun lebih ya, memperingati wafatnya almarhum dan almarhumah di rumah ini. Bagus. Yang penting isi acaranya itu yang penting, nama nggak penting. Kata mereka maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan malam 1, 2, 3 bid'ah, makan-makan malam 3 ketiga itu, ini nanti ada makan-makan bid'ah. Yang penting isinya. Isinya tadi apa? Tahtim. Tahtim itu apa tuh Pak isinya? Al-Quran. Disuruh nggak baca Quran? Ya disuruh baca Quran. Kemudian tahlil, la ilaha illallah. Rasulullah yang menyuruhnya. Afdhalul dzikri, la ilaha illallah. Salah satu tanda orang husnul khotimah disebutkan Rasulullah dalam hadis, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang mau mati nih Pak, sakaratul maut. Ditalkinkan dia sama keluarganya atau sama ustaz, la ilaha illallah. Goyang-goyang pimpinnya. Itu dia baca la ilaha illallah, ini husnul khotimah. Maka pentinglah kita nih berwirid ini setiap malam Jumat di Nomad ya. Di sini wirid malam apa? Jumat. Iya. Walaupun dengan nada la ilaha illallah itu macam-macam, geleng-geleng kepalanya entah kemana-mana. Yang penting jadilah. Yang tujuannya itu menancapkan kalimat la ilaha illallah ke kolbu kita, ke hati kita. Penting dimasukkan. Nah, cuman jangan pula nanti kalau tahlilan, waktu tahlil entah kemana-mana mata kan merokok. La ilaha. Nah, itu tak betul. La ilaha illallah itu ada sebetulnya kalau orang thariqat itu saya ini kan kebetulan ikut thariqat Naqsabandiyah di Basilam. Kalau kami itu zikir kan memang teratur itu Pak, kepalanya kemana-mana itu teratur. Dari bawah dulu dari pusat, la ilaha illallah ditancapkan, la ilaha illallah. Kita kan enggak ya Pak ya. Di sini saya enggak tahu. Kalau di kampung saya dulu itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadilah. Jadi yang penting dia daripada dia menyanyi entah enggak, ini mati pula nih. Nah, luar rajul. Itu tandanya kalau udah mati mik pertama, sedikit lagi itu habis. Terang jangan lama-lama Ustaz. Enggak apa-apa lah, bagus cepat. Sama aja nanti cepat sama lama. Nah itu ya Pak, jadi tetap kita ini bagus. Salah satu amalan yang bermanfaat untuk mayit di dalam kubur itu adalah membuat acara seperti ini, baca Quran. Apalagi anak-anak yang membaca atau istrinya atau keluarganya, ahli warisnya yang membacakan Quran itu. Oh itu langsung bacaan itu dikirimkan Allah sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan Pak. Saya ada membaca di kitab namanya Tambihul Ghafilin. Itu ada seorang ulama. Dia mau sholat subuh, sholat subuh ke masjid agak jauh dari sini. Ini masjid jauh dari sini. Dekat pula ya. Kita ibaratkan dalam masjid jauh, jalan dia. Jadi ulama ini dia berniat mau melaksanakan sholat subuh ke masjid yang jauh itu. Tapi dia berniat karena melalui jalan itu Pak ada nanti makom kuburan.
Jadi dia berniat sebelum aku sampai ke masjid itu, singgahlah nanti ke kuburan dia. Kuburan dia sini. Hebat Pak ulama-ulama dulu tuh nggak takut sama kuburan. Kalau ustaz sekarang takut dengan kuburan. Termasuk saya takut. Jadi akhirnya singgahlah ulama ini ke kuburan itu. Tertidur dia. Habis ibadah dia di situ, tertidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi. Itulah ulama dia. Bermimpi dia. Dan mimpi ulama itu benar. Bukan kayak mimpi kita ya kan, Pak. Wah, mimpi apa? Aku tadi mimpi digigit ular. Oh, wah, berarti mau kawin lagi kan gitu kan? Ya. Wah, mimpi apa? Mimpi gigiku yang sebelah atas copot. Ah, bapaknya mau mati. Malah biasa bapaknya mati-mati, dia luar mati. Itu mimpi kita. Mimpi ulama itu benar. Dalam mimpi itu dilihatlah oleh ulama ini semua mayit-mayit yang ada dalam kubur itu keluar. Dan duduk seperti kita ini, Pak. Duduk seperti kita ini. Dengan kain kafan putih bersih semua. Dan mukanya tersenyum. Tersenyum. Kemudian disiapkan makanan. Seperti gini lah. Waktu itu tapi diceritakan oleh kita itu dia berbentuk tampah. Berisi makanan. Senyum mereka. Dilihatlah sama ulama. Tapi ada satu mayit menyendiri. Di pojok sana lah. Di kuburan sebelah sana ada seorang pemuda, bajunya kusut, bertanah lah, kemudian mukanya nangis, tak segembira seperti kawan-kawannya yang lain. Nah, makanya kalau datang pengajian guru-guru gini jangan cemberut, Pak. Nah, senyum, yang cemberut tadi itu yang kayak tadi lah nanti kan, di pojok-pojok dan cemberut kan. Nah, akhirnya penasaranlah ulama ini. Dijumpainya lah laki-laki yang di ujung sana. Kok gak gabung kemari? Katanya gitu. Ku tengok kain kafanmu kusut, jorok, kemudian muka kau nih sedih ku tengok. Lalu kata si mayit ini, betul wahai tuan, aku gak bisa gabung ke sana. Kenapa? Itu mereka itu duduk berkumpul, dapat makanan, wajah mereka ceria gembira. Ini kejadian malam Jumat, Pak. Malam Jumat. Kejadian ini malam Jumat. Lalu dia bilang, mereka itu malam ini tadi malam Jumat, itu keluarga mereka masing-masing mengirimkan doa dan bersedekah untuk mereka. Jadi kira-kira gini lah, mayit satu, mayit dua, mayit tiga, ini kan lain-lain kampungnya. Setiap rumah itu mereka mengadakan wirid yasin lah kira-kira gitu. Jadi kan wirid yasin itu kan ada doa, kemudian ada nanti bontotan bawa dimakan. Nah itulah, sampailah pahala-pahala, bontot makan itulah mereka makan dalam tempat itu. Aku enggak, kenapa kok enggak bisa, enggak ada yang kirim kan Pak? Enggak ada, keluarga pun enggak ada lagi, semua udah mati. Terus aku cuma punya seorang ibu. Ibuku nih janda. Waktu itu sebelum aku mati, kami kan mau pergi berziarah menjumpai saudara kami yang ada di kota lain. Di pertengahan jalan, aku sakit, jatuh sakit, meninggallah aku, maka aku dikuburkanlah di daerah ini. Tapi waktu itu ibuku langsung pulang, dan waktu langsung pulang itu dia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini kaya, sehingga saking kayanya dia lupa kepada aku, dan aku pun tidak diakuinya sebagai anaknya. Kira-kira dia bohong lah, dia bilang sama laki-laki itu dia masih perawan. Kan banyak perempuan gitu Pak ya. Jangan jadi anak lima sosok gadis supaya maulah bapak tuh sama dia. Duda tuh mau sama dia. Kira-kira begitulah. Alhasil karena sibuk dia, suaminya ini sebetulnya orang baik, tapi karena dia mengakui bahwa dia belum punya anak, tak pernah dibuat acara seperti ini. Sehingga itulah yang menyebabkan aku sendiri di kuburan ini. Kain kafanku ini menjadi lesu, buruk, dan tidak lagi wangi seperti mereka, dan aku tidak dapat makanan itu. Oh gitu kata ulama. Kalau boleh tahu di manalah alamat omak itu? Dikasih tahu alamatnya. Setelah dikasih tahu, selesailah ulama ini. Kemudian dia sholat ke masjid itu. Setelah sholat di masjid itu, dia datangilah rumah omak daripada si mayit tadi. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ulama. Karena ulama dipersilahkan masuk. Tapi waktu itu Pak, kalau zaman dahulu itu nggak boleh perempuan sama laki-laki ngomong langsung, pakai tabir. Ditabir. Ada sutroh namanya.
ngomonglah orang di balik sutra. Ada apa gerangan? Lalu ulama ini bertanya kepada ibu itu, wahai ibunda, saya ini ulama, saya dapat kabar bahwa di sini ada